Cigong, Besti, selamat tahun baru Imlek ya. Semoga tahun baru Imlek ini membawa keberuntungan dan kebahagiaan untuk kita semua. Nah Besti, di momen spesial Imlek ini, Shita dan Dion lagi ada di sebuah pabrik kue keranjang yang legendaris banget. Namanya Pabrik Santun Food atau yang lebih dikenal dengan Seng Hap Choi. Pabrik ini terkenal sebagai salah satu produsen kue keranjang otentik. Lokasinya ada di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Dan ini bukan pabrik biasa Besti, karena Santun Food sudah berdiri sejak tahun 1933. Udah hampir seabad Besti. Kebayangkan gimana otentik rasanya? Kualitas dan nilai sejarah yang dijaga sampai sekarang, ini nih baru nih namanya legend. Asli Besti, bukan kaleng-kaleng. Aduh, kita lagi di mana sih Kak Dion? Kita lagi di pabriknya ini kue keranjang ya, Ponton. Ini udah berapa tahun sih kok? Udah lama di Jakarta sejak 1981, tapi di Medan 1933. Makin penasaran nggak sih gimana cara buatnya sampai Aku kepo. Ponton tuh bisa bertahan selama ini ya Sit ya? Setuju banget. Langsung kali kita coba Langsung kali ya. Step by stepnya gimana sih? Let's go! Does it feel right every time I let you in? Why does it feel like I can tell you anything? We can't fix it if we let. Besti! Sekarang kita udah pakai yaitu atribut pengaman ya, biar tidak ada droplets yang turun. Karena kita lagi ada di pabrik. Jadi di depan kita tuh udah ada adonannya ya Sit ya. We can't fix it if we Besti, adonan kue keranjang ini dihaluskan terlebih dahulu, lalu dicampur dan diaduk rata menggunakan mesin. Proses pengadukannya tuh kurang lebih 20 menit ya Besti. Kalau masih cara tradisional bisa berjam-jam. Oh jadi tepung berasnya itu real dari si beras yang udah direndam baru dihalusin digiling? Iya betul. Jadi bukan yang di instan. Yang... Abis ini kok setelah step ini diadon semuanya kita ke Timbang, ditimbang supaya rata. di sini jadi semuanya rata ya. Iya, tiap bijinya rata. Tuh. Ini tuh di oven atau dikukus gitu Kukus, sih? Oh kukus. kukus. Di steam ya, di steam. Ini di belakang kita pasti udah ada ovennya ya, Iya. ditutup. Wow. Wait. Ini isinya? Ini udah matang. Udah matang, boleh kita lihat nggak? Iya, Oh. Boleh. Langsung tarik. Carara. Wow. Nah, udah. Ini. Lihat Besti. Ini. Udah stop. Ini satu kali di oven gini. 12 jam. Oh, 12 jam. Kalau kurang dari 12 jam, dia nggak akan set atau gimana? Dia matang tapi kurang enak, kurang lentur. Oh. Abis ini terus step berikutnya apa kok? Digunting nanti. Oh, digunting. Aku mau. Nah, yuk. Digunting di sana. Yuk, Oke. Ko Anton kita boleh ikut gunting ya? Boleh. Jadi kok ini tuh yang tadi udah matang tunggu dingin dulu. Iya. Baru sekarang tinggal digunting plastiknya. Iya, betul. Ini. Iya, ditarik Ini. keluar. Ditarik keluar. Iya. Kalau udah selesai, kue keranjang baru deh dikeluarin dari cetakan dan siap jadi kue keranjang yang kita kenal sampai sekarang. Dia mau pesen Kamu sendiri boleh berarti. nggak sih? Ikut gitu. Kamu happy ya di sini ya? Happy banget. Kamu happy ya? Oke, ini udah kita potong Besti, sekarang tinggal ditempel satu. Oh, nanti kalau udah jadi penampakannya jadi emang bisa buat hampers ya Sit ya? Iya, Bagus setuju. banget, yuk. Penasaran pengen coba nggak sih? Penasaran banget. Boleh kita cobain kok. Boleh. Yuk Besti kita Langsung cobain aja yuk. Besti. Let's go. Let's go. Tada! Ini yang udah kita buat tadi. Betul, hasil yang kita buat tadi. Penampakannya best. Biuk ya. Jadi itu sebenarnya Sid, ada yang memang dimakan langsung, ada yang digoreng lagi. Paling enak emangnya biasanya makannya gimana? Kalau digoreng lagi tuh biasanya tepungnya tuh udah dibumbuin gitu loh. Jadi dia nggak akan terlalu manis. Kadang-kadang tuh memang ini kan bagi sebagian orang it's too sweet gitu kan. Ini wanginya, wangi gulanya wangi banget sih. Caramelize. Yes. Yes. Oke, first bite. Pertama kali kita mencoba, lihat ekspresinya. My heart is like boom, bada bee bam bam, throwing my heart at you. Watch out, boom boom boom. I just feel me now. I want you. Kayak dodol. Nah, I like it. you like it? Dan ternyata nggak se-sweet, maksudnya kayak nggak se-sweet yang kayak sampai Nggak semanis dodol. nggak semanis dodol. Dodol menurutku lebih manis daripada ini. Menurutku. Benar. Jadi memang ya Sid ya, ini tuh setelah dipanggang 12 jam,
gulanya itu akan mencoklat seperti ini, warnanya itu akan berubah. Jadi memang ini udah ada proses caramelize-nya dalam sini ya. Tapi aku harus highlight, menurut aku ini adalah salah satu kue keranjang yang tidak terlalu manis. Jadi ini menurut aku ini cocok banget di lidah kita-kita yang sebenarnya tidak terlalu sweet tooth. Dan ini yang kerasa, rasanya otentik original banget. Bener-bener kayak kue Imlek asli. Ini adalah sesuatu yang harus diapresiasi karena dari 1933 sampai sekarang masih bertahan ya, dan kualitas sama rasanya tuh bener-bener aduh terjamin banget Besti. Ternyata selain ada si kue keranjang ini, di sini tuh ada ini juga. Apa ini? Namanya Sofia, bukan bakpia, Sofia. Mirip-mirip sebenarnya kayak bakpia, cuman katanya beda kata engkonya. Gitu. Ini tuh ada variannya tadi kalau nggak salah, ada kacang hijau, kacang merah, coklat, sama jeruk. Wow. Tetapi boleh jujur nggak sih, kita nggak boleh bohong loh. Kenapa? Tadi kita udah makan. Iya benar. Karena kita udah nggak kuat, karena kita ngeliatin tadi. Aku sama Sita udah coba kacang merah, kacang hijau. Udah makan, kita udah makan 2 ini ya. Enak banget Besti. Emang maksudnya isiannya tuh berbeda dengan bakpia yang kita biasa lihat di pasaran. Ini isiannya tebal banget Kak. Yes, fillingnya tuh banyak. Dan kalau menurut aku bagian kulitnya ini best, dia tuh lebih flaky dibanding bakpia yang biasa kita makan kayak di Jogja gitu. Ya Sit ya. Tuh, aku pengen ngeliatin dalamnya dulu. Tuh best. Lihat kan, dia lebih flaky. Dalamnya tetap lembut dan memang setebal ini, lihat dalamnya, fillingnya. Aku nyobain yang kacang hijau, dan menurutku kacang hijaunya berasa nggak cuman kayak rasa paste. Biasanya ada yang mereka yang saking warnanya vibrant banget hijau, kayak kurang rasa kacang hijau realnya. Iya, jadi kayak lebih ke paste daripada kacang hijau itu paste sendiri. itu pasta. Pasta. Kalau ini Besti bisa cobain, bisa rasain bahwa ini benar-benar real kacang hijau yang diolah jadi filling. Ini benar-benar dalamnya tuh super lembut, luarnya super flaky banget tuh. Ya, isiannya nggak ada yang bisa Dan menang ini. satu lagi harus di-highlight adalah tetap dia konsepnya tidak terlalu manis. Itu dia. Dia nggak over sweet banget, Bes. Lihat ya Tuh, isiannya. wow. Kulitnya tipis, isinya padat, nggak pelit sama sekali, kacang hijaunya kerasa, dan lagi-lagi rasanya otentik oriental. Berasa tradisionalnya, tapi tetap nyaman dimakan. Kata si Koko ada satu yang spesial. Apa itu? Rasa jeruk. Penasaran nggak sih? Aneh sih, aku nggak pernah mendengar bakpia, sopia apapun itu yang rasa jeruk. Mentok-mentok pasti rasanya durian. Nah, yang isi jeruk ini memang dia bentuknya lebih pipih ya. Tuh, Besti Aku lihat. mau nyobain wanginya tuh. Citrus banget sih ini wanginya. Citrusy gitu ya. Oh, jadi buat yang jeruk ini, kalau menurut aku dalamnya, fillingnya itu best, dia lebih kayak isian nastar. Ada rempah-rempahnya gitu nggak sih? Bentuknya beda dari yang kacang hijau. Pas digigit, manis segar, jeruknya keluar, rasanya rapi, dan otentik orientalnya tuh dapat banget. Ada rempahnya. Iya kayak isian nastar berarti kan? Mungkin jeruk. Enggak, tapi kan kalau nastar tuh lebih bersih gitu loh. Ngerti nggak? Ini tuh kan masih ada item-itemnya, maksudnya kayak nggak disaring. Kalau nastar kan paling cuma dikasih 1-2, selesai. Nggak bakal ada di isiannya. Si cengkehnya itu sudah dihancurin bersama-sama sama si jeruknya itu ya. Sangat citrusy banget ini ya. Iya, setuju. Nice. Aku suka sih yang ini, yang jeruk nih. Kesimpulannya Besti, kue Imlek di sini tuh otentik oriental, rasanya pas dan bikin pengen ngunyah terus. Ya udah sih kalau gitu kita langsung kasih penilaian dulu buat Besti Derba buat Santun Food. Sengat Chong yang ada di Jelambar, Jakarta Barat. Penilaiannya Penilaiannya adalah Bikin Lapar Approve!